Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorte di Serda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorte di Serda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Nah, ketemu lagi dengan teman kita, sahabat kita, Pak Edi Suparmin, ya. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Wah, hari ini putih, seger gitu ya. Semringah. Sumringah, pokoknya setiap kita ketemu Pak Edi itu rasanya tuh seger. Karena banyak sekali sharing-sharing yang akan di ilmu-ilmu atau enggak pengalaman yang akan di-sharingkan oleh Pak Edi ini, dan insya Allah nanti sharingnya itu mudah-mudahan insya Allah berfaedah untuk kita semua ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kali ini saya udah pengen sekali bukan belajar ya, pengen tahu ternyata ada ilmu yang namanya magnetik ya, magnetik sama laduni. Nah, saya sempat bertanya-tanya, kalau dulu saya belajar di sekolah, magnetik itu ya magnet yang nempel gitu ya Pak Edi. Nah, nanti kita lebih tahu ilmu magnetik yang dari segi gaib ya Pak Edi itu kayak apa. Kemudian ilmu laduni itu ilmu apa. Nah, nanti kita akan kulik sebanyak-banyaknya dari Pak Edi. Nah, oke teman-teman semua, mungkin akan kita mulai nih. Kita akan tanya-tanya banyak ke Pak Edi, apa itu ilmu magnetik dan ilmu laduni. Oke. Oke Pak Edi, jadi boleh sharing nih ya, kalau misalkan perbedaan nih antara ilmu laduni dengan ilmu magnetik itu sebenarnya apa sih? Dan sebelum menjelaskan perbedaannya, boleh di sharing magnetik itu apa, laduni itu apa, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya akan menjabarkan tentang ilmu magnetik. Tentunya ilmu magnetik itu ya kombinasi dengan ilmu laduni. Oh, jadi bukan sendiri-sendiri. Enggak, ini dikombinasikan dengan ilmu laduni itu tadi. Jadi istilahnya ilmu magnetik itu adalah ilmu dari unsur-unsur tubuh kita, pergerakan dari tubuh kita yang kita bangun dari pergerakan tubuh kita, Mas. Contohnya pergerakan tangan, pernapasan. Tangan bergerak. Ya, itu menggunakan pergerakan tangan. Pergerakan tangan, terus pernapasan, olah tubuh tentunya ya itu menggunakan olah tubuh. Magnetik ya. Nah, itu magnetik. Itu nanti kalau istilahnya ilmu magnetik itu kalau memang prosesnya butuh tahapan ya Mas ya, enggak instan berapa kali memang butuh keuletan, kesabaran, ketekunan. Latihan itu untuk intinya untuk menggerakkan olah tubuh kita sendiri itu tadi. Dari awal pernapasan, terus dari pergerakan tangan. Itu nanti kalau misalnya sudah menemukan, sudah keluar energinya, itu bisa dibuktikan Mas. Rasanya itu bisa dibuktikan dari telapak tangan ini. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, ini bisa ada rasa-rasa. Oh, jadi kalau nggak ada ilmu magnetiknya ya begini ya biasa aja. Itu bisa rasa-rasa membar rasanya. Tapi kalau misalkan udah belajar dan menguasai ilmu itu, begini tuh kayak ada sesuatu. Ada tekanan, Mas. Oh, ini saya biasa aja nih, Pak. Tidak ada tekanan, rasanya membal kayak seperti balon, Mas. Oh, jadi kayak ada berasa dipegang. Iya, ini murni olah tubuh, Mas. Namanya yang dinamakan ilmu magnetik. Energi dari dalam tubuh. Energi dari tubuh kita sendiri. Dikumpulin di sini. Kita bangun gitu ya, sedemikian rupa, kita latihan. Itu nanti kalau udah keluar energinya, itu bisa dirasakan dan bisa ditransferkan ke seseorang, Mas. Energinya itu. Iya, itu bisa banget faedahnya untuk pengobatan. Ini salah satunya untuk pengobatan. Kayak film-film Cina itu ya, yang begini kadang-kadang begini itu ternyata itu ilmunya itu benar, itu Mas. ada ya. Dan itu energi kita adalah aura ya Mas ya. Aura dan aura itu bisa dilihat secara langsung Mas. Hanya orang tertentu yang bisa, lihat ya. Enggak, istilahnya nanti kalau Mas kita latihan terus untuk melihat aura energi kita supaya apa bentuknya seperti apa, kita bisa melihat dengan kaca cermin. Kita sendiri bisa lihat. Bisa melihat bahwa kita itu ada terselubung semacam kayak cahaya. Aura ya. Ya, itu bisa dilihat Mas. Bentuknya macam-macam. Bentuknya warnanya putih atau kuning. Itu bisa seperti itu.
Jadi magnetik itu ya. Ya, itu nanti bisa dipadukan itu dengan ilmu laduni. Nah, Oke. itu karena kan di sini Oke, kan Pak Edi, sebelum ke laduni nih ya, Ya. magnetik biar saya lebih tahu banyak. Oke. Jadi magnetik itu contoh nih, tadi kan mengumpulkan energi yang di sini tiba-tiba kayak ada sesuatu, ada kumpalan-kumpalan, kumpulan. tekanan-tekanan ya. Ini bisa untuk berbuat jahat juga. Oh enggak, kalau di sini enggak untuk jahat Mas, karena di sisi karena positifnya kita untuk latihan ini untuk pengobatan Mas. Tapi ada nggak dalam tanda kutip punya energi itu tapi buat hal-hal yang kayaknya jahat itu ada juga ya Pak? Ya itu kalau dari Pak Edi kan mungkin enggak ya, maksudnya disalahgunakan sama orang yang bisa ilmu magnetik ini disalahgunakan untuk hal-hal yang nggak baik gitu, ada juga. Enggak sih Mas. Oh, karena itu ini memang murni untuk menolong seseorang ya, murni untuk perbuatan baik. Jadi ilmu untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan. Nah, karena di sini sisi lain ini karena perpaduan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang dimiliki bagi orang-orang soleh atas kehendak atas izin Allah. Nanti perpaduannya itu dari doa-doa spiritual yang ada dari Al-Quran itu tadi Mas. Oh, jadi saya udah terburu-buru ya, harusnya itu tahu magnetik. Kalau cuman magnetik aja tanpa laduni jadi nggak bisa. Nggak bisa karena ilmu magnetik kan ya, ilmu magnetik ini sini kan pergerakan dari tubuh kita, olah tubuh ya Mas ya. Sedemikian rupa kita latihan, pernapasan, meditasi, basiroh segala macam. Nah terus kita sering latihan itu kan karena untuk membangun energi kita supaya keluar Mas ya. Ya keluarnya itu energi kita adalah yang disebut dengan aura. Nah itu nanti kalau sudah keluar kita bisa rasakan. Nah kombinasinya kita kan dengan doa itu tadi, doa yang kita belajar dengan ilmu laduni kan ilmu yang dimiliki bagi orang-orang yang soleh atas kehendak Allah dan izin. Nah itu doanya ngambil dari Al-Quran yang sifat-sifat pengobatan itu adalah obat. Nah itu perpaduan. Nah, itu bisa dibuktikan. Orang yang ada ilmunya, orang yang kena sakit atau kena kesurupan, itu energi itu kan otomatis. Nanti doanya kita dikomunikasikan dengan itu nanti akan bertolak belakang dengan. Jadi perpaduan antara magnetik sama laduni. Laduni itu perpaduannya di situ. Jadi magnetik itu gerakannya, olah tubuh, kemudian laduni itu ada doa itu doa yang menyertai ibadah. Dari ibadah yang menyertai magnetik. Itu iya betul. Jadi itu ada juga ya. Itu sangat luar biasa Mas ya. Itu bisa menyentuh kalau energi kita udah keluar Mas. Itu bisa nyampe puluhan meter Mas. Oh iya, energinya ya ternyata. Iya, orang yang merasakan itu untuk dicoba untuk dirasakan itu bisa mencapai 10 meter 20 bahkan lebih bisa. Itu bisa Mas. Tergantung dari kekuatan orang masing-masing gitu. Terus untuk belajarnya itu apakah setiap orang bisa? Semua orang bisa Mas. Tergantung orangnya. Semua orang punya bisa gitu bisa. Ya, tergantung dia mau apa. Di sini karena apa? Olah tubuh ya Mas ya. Ini kan magnetik olah tubuh yang ada di tubuh kita untuk membangkitkan energi kita. Tergantung dari ketekunan dan kesabaran sih yang akan menjalankan itu ya. Ketekunan, kesabaran, terus dibarengi dengan doa-doa, ibadahnya itu yang disebut dengan ladunya itu tadi. Ibadah ini kan nggak lepas dari ibadah. Jadi dua-duanya yang nggak bisa salah satu ya. Iya. Nah, terus itu nanti kalau udah semuanya energi kita keluar, aura kita udah keluar, itu otomatis dengan kita kepenuhan dengan doa-doa sifat-sifat itu tadi, nanti kombinasinya begitu kita ngobatin itu menggunakan hal itu. Jadi pakai ilmu magnetik sama laduni dipadukan, bisa untuk ngobatin, bisa untuk pengobatan, pemagaran, pokoknya yang goib lah ya, gitu, yang tentunya untuk kebaikan ya. Itu sangat faedah, sangat bermanfaat sekali karena di sini kan istilahnya apa ya, bukan semata-mata karena kita harus ini ya, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena semua adalah kehendak yang maha kuasa ya Pak ya. Kita di sini hanya makhluknya yang membantu orang yang memerlukan bantuan kita. Gitu ya Pak. Oke teman-teman semua, jadi sharingnya dari Pak Edi tadi keren sekali. Ada ternyata nih ada ilmu yang namanya ilmu magnetis sama laduni. Dan dua-duanya itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kombinasi. Ketika menguasai ilmu magnetik, kalau tanpa laduni nggak bisa. Menguasai ilmu laduni aja tanpa magnetik nggak bisa. Jadi ya perpaduan. Nah, itu adalah sedikit sekilas tentang ilmu magnetik dan
Laduni. Nah, nanti seperti apa prakteknya? Nah, kita nanti dapat sharingnya lagi dari Pak Edi. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari Pak Edi yang insya Allah berfaedah untuk teman-teman kita semua. Nah, nanti habis ini kita akan berbagi, Pak Edi akan berbagi pengalaman mempraktekkan, ya, prakteknya ya Pak Edi ya, ilmu laduni dan magnetis dan laduni tadi. Teman-teman semua, sampai ketemu di video berikutnya.